Langit kota Bento Ribeiro, pinggiran Rio de Janeiro, jarang cerah untuk mereka yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Di Ciudad do Mato Terrain sebertahap seng, seorang anak kecil berlari tanpa alas kaki di atas tanah merah, mengayat bola plastik bekas. Namanya Ronaldo Luis Nazario de Lima, tubuhnya gemuk, giginya menonjol. Tak ada yang menyangka anak ini akan menjadi legenda. Ibunya, Sonia, bekerja siang malam membersihkan rumah demi sesuap nasi. Ayahnya, Enelio, meninggalkan mereka sejak Ronaldo kecil. Tapi anak ini tak pernah mengeluh. Di matanya, bola adalah pelarian dari hidup yang kejam. Dari kecil, Ronaldo sudah menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang berbeda. Setiap sentuhan pada bola membuat anak-anak lain terdiam. Dia menari di atas tanah, seolah-olah bola adalah bagian dari tubuhnya. Namun rezeki kehidupan tidak manis. Setiap malam, perut Ronaldo sering keroncongan. Sepatu sepak bola, mewah. Dia bermain dengan kaki telanjang, meski tanah kadang menyayat kulitnya. Tapi dia tetap bermain, karena baginya, saat bola bergulir, rasa lapar pun seolah hilang. Pelatih pertama Ronaldo melihat potensi itu. Ia berkatai anak ini tidak belajar bermain bola. Bolalah yang belajar mengikuti dia. Dan benar saja di usia ini, Ronaldo mencetak 106 gol. Dalam 166 pertandingan untuk klub amatir kecil. Dunia mulai membuka mata, tapi perjalanan baru dimulai. Di usia 16, Ronaldo direkrut oleh Cruzeiro. Nama Ronaldo mulai bergaung. Dia mencetak gol demi gol seolah tak kenal lelah. Tapi bukan hanya gol yang membuatnya istimewa. Dia cepat seperti kilat, kuat seperti banteng, dan lincah seperti penari samba. Penonton menyebutnya fenomeno, sang keajaiban. Pada usia 17, ia dipanggil ke timnas Brasil untuk Piala Dunia. 1994, ia belum bermain, tapi keberadaannya adalah simbol harapan. Ronaldo melihat Romario dan Bebeto angkat trofi dunia dari bangku cadangan. Dia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari aku yang akan berdiri di sana. Setelah Piala Dunia, dia dikontrak PSV Eindhoven. Di Eropa, Ronaldo seperti monster yang dilepas dari kandang. Musim pertamanya, 30 gol dalam 33 pertandingan. Lawan-lawan tertegun. Bagaimana bocah ini bisa begitu hebat? Namun cobaan pertama datang. Cedera lutut mulai menghantuinya. Lututnya seperti tak kuat menahan tubuh dan kecepatannya. Tapi Ronaldo tidak menyerah. Dia bilang, Tuhan memberiku talenta. Aku akan membayarnya dengan pengorbanan. Tahun 1996, Ronaldo bergabung dengan FC Barcelona. Hanya semusim di sana, tapi cukup untuk mengukir legenda. Dia mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan. Salah satu gol terbaiknya terjadi saat melawan Compostela. Ketika ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 6 pemain, lalu mencetak gol dengan ketenangan seorang maestro. Pelatih Bobby Robson hanya bisa mengangkat tangan. Itu bukan manusia, katanya. Itu adalah alien. Namun uang dan ketenaran tak membuat Ronaldo bahagia. Yang ia inginkan hanya satu, bermain. Dan ketika Inter Milan datang membelinya, Ronaldo menerima tantangan baru. Di Italia, liga yang terkenal keras, Ronaldo justru tampil gemilang. Yesi mencetak gol demi gol yang mustahil. Ia berlari dari tengah lapangan, mengecoh kiper, dan membuat stadion meledak. Tapi takdir kejam sedang menunggunya. 19 November 99, Inter Milan versus Lecce, Ronaldo baru kembali dari cedera panjang. Dunia menyambut kembalinya sang dewa. Tapi saat ia berlari melewati satu bek, lututnya terputus. Bukan robek, tapi benar-benar hancur. Ia penggeliat kita. Penonton terdiam. Beberapa bahkan menangis. Diagnosis, cedera lutut terburuk dalam sejarah sepak bola. Banyak yang bilang karirnya selesai. Dokter mengatakan ia sudah kuat dan bisa bermain lagi. Ronaldo harus belajar berjalan dari awal. Fisioterapi yang menyakitkan. Operasi demi operasi. Tapi Ronaldo tak pernah menyerah. Setiap hari, dia bertanya kepada dirinya sendiri, masihkah aku bisa bermain? Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berkata, bangkitlah, dunia belum selesai denganmu. Tahun 2001, setelah hampir 2 tahun, dalam kecelakaan pemulihan, Ronaldo kembali ke lapangan. Tapi dia bukan lagi Ronaldo yang dulu. Badannya membesar, kecepatannya tak setajam dulu, tapi semangatnya tetap menyala. Saat semua orang memandangnya dengan keraguan, Ronaldo memandang dirinya sendiri di cermin dan berkata, aku belum selesai. Piala Dunia 2002 adalah momen pembuktian. Banyak pihak, bahkan media Brasil, tak percaya dia pantas dibawa ke Korea Jepang. Tapi pelatih Luis Felipe Scolari mempercayainya. Ku tak butuh Ronaldo yang dulu, katanya. Ku butuh Ronaldo hari ini. Dan disitulah, di panggung dunia, Ronaldo kembali menunjukkan siapa dia. Ronaldo mencetak gol demi gol di turnamen itu, seolah tak pernah cedera. Ia mencetak gol ke gawang Tiongkok, Costa Rica, lalu menghabisi Inggris di perempat final. Tapi semua mata tertuju pada final melawan Jerman. Itulah momen yang mengubah segalanya. 8 tahun sebelumnya, di final Piala Dunia 1994, ia hanya menonton. 4 tahun sebelumnya, di 1998, ia roboh sebelum pertandingan.
mengalami kejang misterius dan tampil buruk. Tapi kali ini, tak ada yang bisa menghentikannya. Di menit nomor 7, Ronaldo mencetak gol pertama. Menyambar bola muntah dari tendangan Rivaldo. Itome Reagan hanya memandang ke langit, matanya berkaca-kaca. Lalu di menit 79, ia mencetak gol kedua. Sekali ini ia berlari, membuka tangannya, dan seluruh dunia bersorak. Brasil juara dunia. Ronaldo mencetak 8 gol menjadi top skor, dan mendapatkan kembali mahkotanya. Di atas podium, dengan medali emas di leher dan piala di tangan, Ronaldo menangis. Bukan karena kemenangan, tapi karena ia telah bangkit dari kematian karier. Ronaldo lalu bergabung dengan Real Madrid, bagian dari proyek Los Galacticos bersama Zidane, Beckham, Figo, dan Raul. Ia tetap mencetak banyak gol. Ia mencetak hat-trick ke gawang Manchester United di Old Trafford, dan seluruh stadion lawan berdiri memberinya tepuk tangan. Siapa yang bisa membenci Ronaldo? Namun, di balik senyum dan gemerlapnya Madrid, luka batin terus mengintai. Cedera kembali datang. Berat badannya terus menjadi sorotan. Media menyebutnya gemuk, setelah melupakan bahwa dia pernah menghancurkan dunia. Dengan 2 lutut yang pernah hancur, tapi Ronaldo tak pernah melawan balik dengan kata-kata. Ia menjawab dengan gol, senyum, dan ketenangan. Karena ia tahu, yang penting bukan tubuh yang sempurna, tapi hati yang tak menyerah. Tahun-tahun berlalu, Ronaldo makin sering cedera. Madrid melepaskannya. Ia kembali ke Italia, bermain untuk AC Milan, rival dari klub lamanya. Tapi tubuhnya tak mampu lagi mengikuti hasratnya. Ia bermain bagus, tapi lututnya kembali menyerah. Lalu Kio pulang ke Brasil. Corinthians menjadi pelabuhan terakhirnya. Nah, di sana Sixi menunjukkan sisa-sisa magisnya. Ia mencetak gol-gol penting, membawa klub juara. Namun tahun 2011, Ronaldo akhirnya mengumumkan pensiun. Dengan suara berat, ia berkata dalam konferensi pers, "Tubuhku tidak bisa lagi. Aku kalah untuk pertama kalinya melawan tubuhku sendiri." Tangis pecah di seluruh dunia. Semua orang sadar, era Ronaldo telah berakhir. Setelah pensiun, Ronaldo tidak menghilang. Ia bertransformasi, menjadi pengusaha, investor klub, dan ikon global. Namun lebih dari itu, ia menjadi simbol harapan bagi mereka yang pernah terjatuh. Ronaldo bukan hanya pemain hebat. Itu lifeline premier. Bahwa kegagalan tidak menghapus kejayaan. Bahwa tubuh boleh retak, tapi mimpi tidak. Bahwa setiap luka bisa menjadi legenda jika dijalani dengan ketulusan. Iki pernah berkata, "Aku bukan yang terbaik sepanjang masa, tapi aku yang paling bertahan dari segala rasa sakit." Dan itu benar. Anak-anak zaman sekarang mengenal Messi, Ronaldo CR7, Haaland. Tapi mereka yang pernah melihat Ronaldo botak bermain, tahu bahwa dia berbeda. Dia bukan hanya mencetak gol. Ia menginspirasi. Ia membuat sepak bola menjadi seni. FIFA memberinya penghargaan pemain terbaik dunia sebanyak 3 kali. Messi mencetak lebih dari 400 gol sepanjang karirnya. Tapi angka-angka itu tak bisa menggambarkan jiwa yang ia berikan di setiap pertandingan. Di mata dunia, Ronaldo adalah fenomena. Di mata fans, ia adalah kedang manis yang tak tergantikan. Dan di mata sejarah, ia adalah keajaiban yang nyaris hilang tapi memilih untuk bertahan. Cerita Ronaldo bukan sekadar tentang bola, tapi tentang kehidupan. Tentang bagaimana seseorang bisa jatuh berkali-kali, namun tetap bangkit. Tentang bagaimana seorang anak miskin, gigi tonggot, tubuh gendut, bisa membuat dunia tunduk hanya dengan satu sentuhan. Bagi setiap anak yang diejek, diremehkan, atau dijatuhkan, ingatlah Ronaldo. Karena keajaiban kadang lahir dari puing-puing luka yang tak terlihat. Dan karena dalam dunia yang penuh tekanan, hanya mereka yang punya hati besar yang bisa jadi legenda.